Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, tentara sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, tentara Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamaskan kemerdekaan. Mari kita ajak golongan muda untuk membicarakan ini. Benar itu, Bung. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan hal ini. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Darwis, dan Sultan Syahrir tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat dari golongan pemuda. Assalamualaikum, Soekarno. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa? Apakah Bung Karno ada di rumah? Ada di dalam. Mari masuk dulu. Bentar, saya panggilkan Kang Mas dulu. Ada keperluan apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kekalahan Jepang yang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami para pemuda mengadakan rapat dan semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa memastikan PPKI. PPKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia itu dibentuk dari saya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membicarakan itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Apa caramu untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita dapat berdiri tegak sendiri di atas kekuatan ini? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita menghentikan penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan saya waktu sebentar untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, Bung. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para anggota golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Karno-nya ada. Ada di dalam. Mari masuk. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja?
Setuju, menurut saya yang terpenting sekarang adalah melawan para sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Meski berat hati mendengar keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini, Bung, tentang masalah pemuda? Siapa itu, Bung? Sebentar, biar aku bukakan. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang kemari? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung, untuk menjaga keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin bicarakan kembali masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami bicarakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap. Kita masih memerlukan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air yang milik mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah waktunya. Tenang saudara sekalian, mari kita membicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan lagi di sini. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum ketimbangannya semua dengan matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Kapan kita melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin, iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi harus sudah malam. Dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda, kita akan ke rumahnya malam ini. Bagaimana saudara-saudara? Kalau begitu baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Laksamana Muda Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membahas kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, benarkah itu? Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Kami perlu kertas dan pulpen, Laksamana. Baik, ada. Saya ambilkan dulu. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka, diperoleh rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Lantas mengapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Terus bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini saja? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana nih, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana yang menandatangani teks hanya 2 orang saja, Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Khairul, jemputlah Sayuti Melik di rumahnya. Baik, Bung. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Siap, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Muda Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercintanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini.
Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Budi Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain, hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide bagus Bu. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Sangat brilian. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan. Selagi Soekarno menyiapkan naskah pidatonya, Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan sepenuh hati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan negeri ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Latif, Suhud, hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.